Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa meneruskan tentang eh, pembelajaran tematik ya, tema 5 subtema 2. Sekarang kita sudah masuk subtema 2 pembelajaran satu. Masih tentang pahlawan ya. Karena tema ini membahas tentang pahlawan. Di subtema 2 ini bertemakan pahlawanku, kebanggaanku. Tepat pada hari ini 10 November, di Indonesia ini menetapkan 10 November ini sebagai Hari Pahlawan. Kenapa ditetapkan sebagai Hari Pahlawan? Karena pada saat 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang memakan banyak korban dari para prajurit Indonesia. Pertempuran ini diakibatkan karena terbunuhnya salah satu perwira Inggris yaitu Jenderal Malabi. Nah, karena terbunuhnya pasukan Inggris ini yaitu Malabi menyebabkan kemarahan oleh Inggris ya di Surabaya. Akhirnya Surabaya itu digempur dari darat, laut dan udara. Nah, terjadilah peperangan di sana. Dan salah satu tokoh yang terkenal di Surabaya pada saat pertempuran itu adalah Bung Tomo ya. Bung Tomo salah satu pahlawan nasional juga. Nah, Bung Tomo ini dengan apa namanya? Dengan ceramahnya atau dengan eh, ya ceramah ya, membakar semangat para rakyat Surabaya untuk bertempur melawan pasukan Inggris. Nah, seperti itu. Nah, itu kenapa tanggal 10 November ini disebut dengan Hari Pahlawan. Nah, sedangkan dalam Islam sendiri hari perayaan itu sebenarnya cuma ada eh, tiga ya, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha ya, dan hari Jumat ya. Itu adalah perayaan dalam Islam. Jadi kalau misalnya hari-hari perayaan lain itu di luar Islam kayak hari Valentine dan sebagainya itu adalah bukan budaya Islam. Nah, di sini banyak masih menceritakan di subtema 2 ini ya tentang pahlawan. Kalian baca halaman 63 tentang Kapitan Patimura, itu nanti buat tugas saja. Kemudian tentang Sultan Hasanuddin, kalian baca dan kerjakan tugas saja. Bapak di video ini hanya akan membahas tentang cermin ya. Nah, zaman dulu kan kalau perang itu nggak hanya siang, kadang malam ya. Kenapa malam? Ini dijadikan strategi oleh para pasukan perang Indonesia atau rakyat Indonesia agar bisa lebih mudah untuk mengelabuhi atau apa namanya menipu musuh ya. Biar kita itu kalau misalnya ketahuan bisa gampang kabur ke hutan atau kemana karena gelap. Ya, kenapa sering dilakukan pertempuran malam? Karena gelap. Gelap itu karena zaman dulu kan nggak ada listrik dan gelap, akhirnya bisa untuk menipu lawan. Jadi kalau misalnya ketahuan bisa kabur ke hutan-hutan atau ke kebun dan sebagainya karena gelap. Nah, kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya. Nah, kenapa kita bisa melihat ketika siang hari? Karena adanya pantulan cahaya kepada benda. Contoh nih mouse ini. Mouse ini kita bisa lihat ya. Nah, kenapa bisa kita lihat? Karena adanya cahaya, pantulan cahaya ke benda, kemudian ke mata kita. Kalau ini bapak gelapin ruangan ini bapak gelapin ya, itu kan nggak ada cahaya. Nah ini berarti nggak bisa terlihat. Nah seperti itu. Jadi kenapa benda ini bisa terlihat? Karena adanya pantulan cahaya. Nah kita akan bahas tentang cermin ini ya, cermin yang memantulkan cahaya. Nah kita harus tahu dulu sifat-sifat cermin ya. Jadi dalam pemantulan itu berlaku hukum-hukum. Yang pertama itu sudut datang sama dengan sudut pantul.
Di gambar ini diilustrasikan atau digambarkan sudut datangnya itu adalah A, sudut pantulnya itu C. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, garisnya sama ya. Garisnya sama dari A ke B sini, terus kemudian ke C. Nah, bentuknya sama ya. Nah, B ini adalah garis normal. Nah, ini hukum yang pertama atau dalam pemantulan, hukum pemantulan yang pertama. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Nah, ini ya, ini bidang datar. Kemudian sinar datar, sinar datang, kemudian sinar pantul, dan ini adalah yang B, garis normal seperti itu. Cermin ini adalah benda yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Ya. Kalau kita bercermin pasti semua benda yang bisa terlihat ya atau terpantul melalui cermin dengan sempurna. Badan kita pun kalau misalnya kita ngeliat cermin itu pasti terlihat jelas seperti itu. Jadi cermin itu adalah benda yang bisa memantulkan dengan sempurna ya, dengan sempurna. Kemudian berdasarkan bentuknya, nah ini gambar ini udah paham ya. Berdasarkan bentuknya, cermin itu dibagi menjadi 3. Nah, ada 3 bentuk cermin. Ada cermin datar. Nah, cermin datar itu bentuknya datar sesuai dengan namanya ya. Datar itu lurus seperti ini. Seperti ini. Ini yang biru ini ilustrasi dari cerminnya. Kemudian yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung itu agak menjorok ke dalam ya. Agak menjorok ke dalam seperti ini. Ini yang biru-biru itu seperti kacanya, cerminnya. Kalau yang ketiga ini adalah cermin cembung. Cermin cembung itu adalah kebalikan dari cermin cekung. Kalau cermin cekung itu ke dalam, kalau cermin cembung itu keluar. Cerminnya itu lebih keluar ya, menjorok keluar. Nah, itulah bentuk-bentuk cermin yang perlu kita ketahui. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kalian harus bisa membedakan ya. Jadi cermin datar itu adalah cermin yang bagian pemantulannya datar. Nah, contohnya seperti kaca yang cermin yang biasa kita gunakan ya untuk berhias dan sebagainya. Kalau cermin cekung adalah cermin yang bagian pemantulannya berupa cekungan. Ya, contohnya seperti bagian dalam lampu senter. Kalau kalian punya senter itu dalamnya itu ada cerminnya. Cerminnya itu berbentuk cekung ke dalam seperti itu. Kemudian cermin cembung yaitu bentuknya berupa cembungan ya. Seperti bagian luar bola. Kalau kalian punya bola, bagian luarnya akan cembung seperti ini. Nah, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Bayangan yang dibentuk cermin datar sama dengan bendanya. Kalau cermin datar itu sama dengan bendanya. Tapi kalau cermin cekung dia akan memusat pada satu titik. Ya, dia akan terpusat pada satu titik kalau cermin cekung. Kemudian kalau ada cermin cembung, berkas cahaya pantul akan lebih menyebar. Ya. Jadi kalau datar itu pantulannya itu akan sempurna. Akan sempurna sesuai dengan benda pantulannya. Kalau cermin cekung, dia pantulan cahayanya itu akan kepada satu titik. Satu titik. Sedangkan kalau ke cermin cembung, dia akan melebar, kebalikan dari cermin cekung. Nah, itu adalah tentang cermin ya yang perlu kalian ketahui. Kemudian ada bacaan juga tentang Sultan Hasanuddin. Kalian nanti baca saja ya, baca saja stabilo kalau ada yang perlu kalian stabilo untuk hal-hal yang penting. Terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Semoga kalian dapat
memahami apa yang telah Bapak sampaikan, dan kalian tetap semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran ini, baik tematik, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, BTQ, matematika, harus tetap semangat ya. Terima kasih Bapak ucapkan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.